Businessman Opinion. Ya, Businessman Opinion kami hadirkan, kami undang Anda bergabung mitra bisnis ke line telepon 6339160. Mitra bisnis Pemprov DKI tengah mempersiapkan aturan yang melarang mobil pribadi ataupun angkutan umum berusia di atas 10 tahun untuk beroperasi di Jakarta, dan aturan ini mirip dengan yang di Singapura, tapi pemilik kendaraan di sana diberi kesempatan untuk memperpanjang operasional kendaraan di atas 10 tahun jika lolos persyaratan. Apakah aturan seperti ini bisa dijalankan di Indonesia? Silakan 6339160. Saya ragu sekali Pak Gubernur mengenai kebijakan ini. Nggak usah jauh-jauh lah ya, yang banjir dulu diurusin, nggak usah yang mikir jauh-jauh yang timbul kontroversi. Saya kira ini justru isu yang dikeluarin justru mengalihkan isu banjir nih. Yang di depan mata aja banjir diurusin, kalau nggak tahun depan datang lagi begitu, ya kan? Orang yang terendam itu mobil mau jadi apa? Turun nilainya, rusak, keluar biaya, rumah juga hancur. Itu dulu diurusin. Terima kasih. Ya, menurut saya sih, nih kalau kita ada teman-teman di hukum ini bisa saling kerjasama lah buat ini batalin ini undang-undang. Gubernurnya ini sepertinya lebih berpihak pada ini ya, pengusaha daripada rakyat gitu loh. Harusnya dibikin peraturan itu harus lihat, nggak semua orang yang kaya punya mobil gitu loh. Kadang orang punya mobil cuma satu, atau dia mobil itu untuk usaha atau apa. Kalau misalnya uji emisi itu ya mungkin masih masuk akal, tapi kalau kayak gini dia itu nggak memikirkan rakyat bawah. Padahal dulu kan sepertinya kayak memihak ya. Untuk negara seperti ekonominya di Indonesia masih negara berkembang ya, belum negara maju. Jadi jangan 10 tahun. Kalau 20 tahun ya mungkin masih bisa diterima ya, karena kalau sudah 20 tahun kendaraan itu sudah mulai udah tua ya. Nah, kalau soal seperti di Singapura, budaya di Indonesia masih kental suap menyuap sama korupsi, jadi nggak bisa dilaksanakan di Indonesia seperti di Singapura itu. Ya mungkin usia kendaraan di DKI Jakarta mungkin di Jabodetabek, Indonesia mungkin ya 20 tahun lah lamanya kendaraan bisa dipakai. Ya mau komentar aja. Ini kalau dibandinginnya sama Singapura ya sulit ya. Singapura itu kalau mau naik angkutan umum yang nggak ada AC-nya itu sangat sulit, Bu. Itu MRT, halte, bis, semuanya sudah ada AC. Makanya mereka bisa menjamin nggak usah pakai mobil pribadi, pakai angkutan umum pun bedak-bedak kosmetik nggak bakalan luntur, Bu. Terus yang pemakai kaos kerah itu ketek-keteknya nggak bakal basah, Bu. Jadi kalau bekerja lebih baik. Di Indonesia kita mau nyari halte yang ber-AC aja sulit sekali, Bu. Jadi berbanding terbalik. Itu belum bisa diterapkan di Indonesia menurut saya. Kedua, nggak usah dikhawatirin lah. Ini kan Indonesia. Peraturan hari ini sama mungkin minggu depan bisa berubah lagi. Belum sampai ketok palu. Bahkan sudah sampai ketok palu pun nanti juga bisa direvisi kok. Ini Indonesia, Bu. Gampang, Bu. Itu semuanya bisa diatur. Jadi nggak terlalu khawatir saya. Saya pikir kalau diberlakukan 10 tahun mobil di Jakarta ini itu terlalu singkat. Mobil di sini kan mahal, bukan bajai. Kalau bajai boleh berlaku 10 tahun, kalau mobil di sini juga bagus-bagus. Avanza juga udah bagus, 200 juta. Itu bisa tahan 20 tahun, apalagi dikasih anti karakter kodinol itu kuat. Bagaimana apalagi dirawat, kalau berlakukan 10 tahun itu terlalu cepat, masih dipertimbangkan gitu loh. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Kalau mau ikutin Singapura, itu kita mesti lihat dulu penghasilan income di sana sama di sini tuh gimana. Kalau menurut saya mau ikutin Singapura boleh aja, tapi ada tapinya ya. Itu kualitas kehidupan masyarakat di DKI itu gajinya, income-nya, kesehatannya semuanya itu ditingkatin dulu sama dengan di sana. Jangan mau ikutin kualitas di sana tapi gaji di sini masih banyak yang hidupnya tengah miskin, pas-pasan. Bahkan banyak juga yang rumahnya sanitasi semua tuh banyak yang nggak bagus. Jadi mendingan kalau menurut saya sih tingkatin kualitas hidup masyarakat dulu. Pendapatannya biaya bagus, pendidikannya, kesehatan itu lebih penting.
Kalau masalah mobil atau kendaraan umum selama kalau mau dihapus malah yang bisa bikin polusi itu yang solar dulu, BBM-nya dulu gitu Bu, mendingan suruh pakai biodiesel. Sebenarnya semua mobil motor kalau pakai biodiesel atau pakai bio premium tuh, itu sebenarnya nggak bakal polusi Bu, walaupun mobil tua. BBM-nya diganti dengan bahan bakar nabati. Itu aja Bu. Saya pikir aturan itu bagus, ya. Cuman kalau pemerintah memaksakan itu dilakukan sekarang, ya, terutama Pemprov DKI ya, itu sama dengan dia tuh buta, tuli, ya. Apa dia nggak lihat, apa dia nggak dengar, bahwa Jakarta tuh beda sama Singapura, ya. Bedanya ibarat langit dan bumi. Jadi ya, belum waktunya lah. Mungkin 20 tahun lagi ya. Kita udah mendekati seperti Singapura 20 tahun yang lalu, bukan Singapura sekarang ya. Jakarta mendekati Singapura 20 tahun yang lalu baru boleh itu dilakukan. Bayangin 10 tahun mobil itu orang kadang-kadang umur 15 tahun mobil baru bisa beli. Dan sekarang 10 tahun udah nggak boleh dipakai. Kemana aja ya. Ngaco itu Pemprov DKI. Ya. Oke, makasih ya. Ya, saya sih berpendapat ajang ini akan menjadi tambah ribet. Sementara kalau Singapura memang dia sudah teratur, ya kan. Lalu ekonominya juga lebih baik. Kemudian kenapa harus ditambah juga dengan mobil-mobil baru yang PPN-nya 0%? Tujuannya sebetulnya buat apa ya? Nyusahin masyarakat ini sih kalau saya bilang. Sebenarnya mobil-mobil yang sudah berumur 10 tahun ke atas sudah masih pada bagus-bagus kok di Indonesia. Kecuali kalau kendaraan umum yang seperti kendaraan umum yang nggak dirawat, itu benar jelek-jelek semua Pak. Intinya sih sebetulnya supaya ini jangan rakyatnya jangan dibebani lagi lah. Terima kasih. Ini pemerintah itu kalau bikin peraturan itu harus ngaca dulu. Itu angkutan umum itu udah cukup belum nyampe ke Jakarta pinggir-pinggir. Dan sampai bikin peraturan tapi anggotanya belum ada, belum cukup. Jadi nanti yang bikin repot masyarakat juga. Jangan seperti bikin peraturan dilarang gunakan air tanah, tapi bikin jaringan PAM aja susah. Apalagi pasang PAM, bikin jaringannya aja susah. Kalau menurut saya pemimpin itu sebaiknya tugasnya tuh mensejahterakan rakyat dulu. Gak usah bikin masalah angkutan umum segala macam. Yang penting rakyatnya tuh bisa hidup sejahtera gitu, supaya kesehatan segala macam, kualitas pendidikan semua bagus. Kalau mereka udah mampu, udah punya duit banyak juga, nggak usah disusul juga, mereka pasti ganti mobil yang lebih bagus. Terus kalau menurut saya sih, kalau memang pemimpin itu nggak bisa memberikan kesejahteraan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat, janganlah tambah memberikan beban kepada masyarakat. Apalagi sekarang kan lagi pandemi, yang belum tahu kapan selesainya, apa tahun ini, apa 5 tahun lagi. Mendingan masalah-masalah yang kayak gitu cancel dulu lah, dibuang dulu gitu. Urusin yang penting dulu sekarang ini. Masalah banjir di DKI, masalah-masalah kemiskinan itu yang lebih penting. Jadi nggak terlalu membuatin masyarakat yang menengah bawah, yang pas-pasan tuh kasihan nasibnya. Saya kira itu bisa diterapkan di sini, tapi harus ada catatan beberapa. Misalkan itu berlaku untuk mobil yang keluaran tahun berapa. Karena kalau keluaran diantem kromo sama semua mobil sekarang itu mobil yang sudah bagus 10 tahun juga masih bagus. Jadi harus ada kriterianya tertentu. Tolonglah dengan kebijakan lokal atau local wisdom Pemprov DKI untuk memikirkan kembali. Dalam suasana resesi gini kan mereka masih mempertahankan kendaraan roda 4 yang lama. Tentunya kalau punya dana yang banyak dia akan beralih ke yang baru atau menunggu keputusan pemerintah tentang mobil listrik. Jadi saya kira ini perlu dipertimbangkan kembali. Ini Pemprov DKI ya maaf aja nih, kadang-kadang membuat keputusan-keputusan yang kadang membuat bingung, seperti uji emisi kendaraan ya kan. Kemudian yang lain di saat-saat pandemi gini kan mereka mengarahkan kerumunan-kerumunan akhirnya dibubarin pada saat mau uji tes emisi di bengkel-bengkel. Begitu pula dengan sekarang kebijakan baru yang kadang-kadang membuat ketar-ketir orang yang punya mobil gitu loh. Saya kira harus dipertimbangkan kembali sebelum dibuat satu keputusan. Diajak diskusilah, transparansi sosial masyarakat, apa bisa menerima secara respek
keputusan-keputusan ini, karena kalau sepihak kan tentunya memberatkan warga. Bukan hanya Jakarta, malah tadi beritanya sampai ke Indonesia. Saya kira nggak demikian. Di daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah, Pak Ganjar, atau Jawa Barat juga saya kira keputusannya lain, karena mereka punya kebijakan lokal tersendiri. Mungkin pembelajaran dari program Ujikir ya, yang hampir sama ya dengan Ujikir. Jadi kendaraan pribadi sebenarnya udah pasti masuk dalam kategori lebih dari 10 tahun. Yang jadi masalah sekarang ini kan kendaraan-kendaraan yang udah kayak angkot udah tua-tua, itu sebenarnya dari situ dulu, kecuali sudah rapi pemberlakuan kendaraan angkot yang di kota-kota, baru bisa diterapkan. Ini yang angkot aja belum benar, belum beres, udah mau yang ke pribadi. Kalau menurut saya, sepertinya di Indonesia tidak bisa diberlakukan demikian. Akan tetapi, usul saya yang tidak boleh dipakai untuk kendaraan di atas 10 tahun itu, kendaraan umum sebaiknya yang diganti, karena mereka setiap hari membawa penumpang. Demi keselamatan penumpang, seharusnya mobil-mobil yang tahun muda untuk membawa penumpang. Kalau kendaraan pribadi, secara pribadi, sangat banyak sekali tahun tua yang jarang dipakai. Itu sebagai koleksi. Jadi saya rasa kalau tahun-tahunnya tua tidak pernah dipakai, itu dia masih bagus dan ini bisa dijamin mesinnya. Akan tetapi untuk mobil penumpang saya meragukan keselamatan masyarakat, kasihan gitu. Sebaiknya itu yang dilarang, mobil penumpang umum. Saya ingin mengomentari begini, kalau katanya mirip dengan Singapura, oke. Namun yang ingin saya tambahkan, yang saya ketahui di Singapura, mobil yang di atas 10 tahun sudah tidak lagi boleh dipakai, yang memang tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya, itu dibeli kembali oleh pemerintah dengan tipe-tipe mobil yang telah dihargai sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apakah Pemda sekarang kita ini mampu nggak membeli mobil-mobil itu kembali? Itu pertama. Kedua, apakah mobil-mobil yang di atas 10 tahun itu masih bisa dipakai atau tidak bila dirawat dengan baik dan tidak menimbulkan emisi yang merusak lingkungan? Apakah itu perlu diuji kembali dan diperbolehkan untuk memakai, walaupun barangkali harus membayar pajak kendaraan lebih besar, lebih mahal dari yang normal? Saya kira harus ada solusinya, bukan hanya dilempar ke daerah. Ketiga, apakah bensin-bensin premium yang sekarang beredar dengan oktan 88 itu telah memenuhi kriteria polusi yang menjadi pencemaran saat ini? Itu aja dari saya, terima kasih. Di Singapura itu kelompok penggemar mobil klasik pun mobilnya masih bisa jalan di daerah-daerah tertentu, masih bisa diizinkan, ya, masih bisa profesional. Ya, itu kalau sebagai gambaran. Tapi yang utama, Bu, ini kan pemerintah harus mikir apakah tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia ini setara atau mendekati orang-orang di Singapura. Sekali lagi saya pertanyakan, mungkin pertanyaan semua orang ya, apakah tingkat kesejahteraan, tingkat pendapatan orang di Indonesia itu sudah setara dengan orang di Singapura atau mendekati? Ya, terima kasih. Cuman saya mau nambahkan, kalau kita mungkin agak ngerti sedikit tentang otomobil ya, tentang mesin ya. Mobil 10 tahun tuh masih bagus ya. Kalau sampai peraturan ini kan ada tanda-tanda Pemda DKI itu tidak punya ide, tidak berkarya, khusus gubernurnya. Itu yang penting tuh infrastruktur, satu. Kalau 10 tahun mobil nggak bisa dipakai, sama aja kita dirampok sama agen-agen mobil itu. Mobil 10 tahun itu masih bagus ya. Makasih. Ada benarnya begitu untuk menerapkan kebijakan ini ya. Tapi menurut saya sih yang lebih penting lagi adalah tadi saya garis bawahi bahwa ya kita hanya solusi jangka pendek atau solusi yang ada aja gitu ya, yang sekedar sepertinya bisa menyelesaikan masalah. Tapi yang paling penting adalah sekarang
buat masyarakat misalkan dibatasi untuk berkendara, mau dipajakin lebih mahal atau bagaimana. Sarana daripada transportasi publik ini harus diperbaiki juga, juga untuk ketersediaan jalan tidak macet, jalanan rusak, itu aja belum diperbaiki dengan lebih baik ke depannya. Kadang-kadang di banjir ini juga banyak jalanan jadi rusak gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu aja yang lebih difokuskan kepada perbaikan. Terus terang salut sama bapak-bapak yang terdahulu yang menyampaikan pendapatnya ya tentang Singapura, jauh mengetahui banyak soal mobil-mobil Singapura. Ya memang kalau dibandingkan Singapura sama Jakarta, apalagi dipimpin Anies ya, beda antara bumi dan langit lah. Anies cuma bisanya lempar masalah, cuci tangan. Ya, belum lama kan Pemda udah keluarin aturan mobil-mobil harus uji emisi. Ya saya termasuk salah satu. Mobil saya tahun 2010. Ya sudah 10 tahun, tapi masih bagus karena saya pakai Pertamax. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dia belum mengeluarkan aturan itu, apakah mobil-mobil kayak mikrolet, bis-bis yang umum, yang kumuh-kumuh begitu, apakah sudah layak uji belum? Ya, masih keluar asap, bau knalpotnya minta ampun. Pertanyaannya mereka lakukan itu apa enggak? Kalau mereka belum lakukan, dia cuma bisanya bikin aturan tapi nggak ada pelaksanaannya, nggak ada hukumnya. Jadi suka-suka dia. Ya, jadi memang nyesel banget dah pilih Anies. Ya, makasih. Ya, saya kira ini mengacu pada semangat yang baik. Artinya semangat yang mengurangi kendaraan pribadi. Tentu dibarengkan dengan transportasi umum yang semakin banyak, dengan perhitungan MRT, fase kedua jadi, dan lain-lain. Itu ada hal yang baik menurut saya. Tetapi yang perlu diperhatikan, mobil dengan 10 tahun, untuk mobil-mobil sekarang, 10 tahun itu sangat-sangat masih baik kualitasnya. Apakah Indonesia atau Jakarta khususnya menerapkannya itu jangan 10 tahun? Mungkin bisa 15 tahun ke atas atau lain-lain. Itu pertama. Terus kedua, bahwasanya jangan bikin aturan ada kata-kata tetapi diperbolehkan kalau bla 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 bla. Jangan pakai aturan itu. Karena aturan itu cenderung membuka celah-celah untuk terjadinya kong-kali-kong dan lain-lainnya. Jadi kalau aturan itu bikinnya jelas saja. Kalau 10 tahun dianggap terlalu singkat karena kualitas mobil sekarang jauh lebih, masa gunanya bisa lebih dari itu. Mungkin waktunya diperpanjang dan penaltinya jelas. Apakah lewat 10 atau 15 tahun pajak jadi semakin mahal atau lain-lainnya jelas. Jangan pakai, tetapi dengan kalau ada kondisi yang baik akan itu jangan pakai aturan itu. Itu sangat-sangat memberikan peluang untuk melakukan tindakan-tindakan atau kong-kali-kong dan lain-lainnya. Kira-kira itu Bu, pandangan saya. Terima kasih. Iya, kalau saya menanggapi ini, emangnya kita negara Singapura gitu kan. Kita ini 10 tahun Avanza juga masih irit, masih kuat. Jadi kalau dibuat seperti ini peraturan yang nggak jelas, rasanya nanti memasukkan lagi sampah dari Tiongkok, Korea, Jepang, dari mana-mana, dan apalagi di 0% kan. Jadi saya rasa harus berpikir 10 kali lah pemerintah kita, baik DPR kita, karena 10 tahun juga Avanza masih irit banget. Begitu juga ke Sumatera kan, rata-rata travel itu apalagi ke Palembang, Bengkulu, itu rata-rata Xenia Avanza yang plat hitam, plat kuning, yang dari Tanah Abang Karbela ya, Ben Hill. Nah itu banyak tuh travel ke sana. Jadi mohonlah dipikir. Ya kita sih kalau mau negakin aturannya yang bener aja, setuju aja. Cuman masalahnya aturan yang lama aja itu juga banyak pelanggaran, banyak nggak benarnya, masalah kir, masalah emisi, masalah ini kan banyak palsu. Dulu waktu
Zaman Ahok disidak tuh banyak yang kejanggalan-kejanggalan. Coba itu dibenain aja dulu. Yang itu yang nggak benar, nanti tambah lagi aturan yang lain juga, nanti banyak plat nomor yang palsu, banyak yang pesan dengan plat nomor. Itu sih basi lah, cuman retorika yang sudah ada aja nggak bisa dijalanin, apalagi yang belum ada. Nggak percaya saya. Oke, terima kasih. Oh, mobil. Jadi ya menurut saya sih kalau kayak gitu nggak usah uji emisi aja. Ngapain uji emisi? Orang 10 tahun juga belum tentu rusak kok. Aneh nih pemerintah nih. Saya cuma mau bilang tuh, pemerintah jangan ngurusin yang aneh-aneh deh. Itu banjir diurusin dulu tuh Pemprov DKI, jangan ngurusin yang boten-boten ya. Iya, saya mau kasih masukan aja. Coba kan kalau misalnya mobil-mobil yang udah lama begitu ternyata nggak boleh, kan kasihan banget tuh orang-orang yang ngejual mobil second tuh. Ya kan lagi masa pandemi begini, ya maksudnya dipikirin dulu aja gitu. Saya mau kasih masukan buat pemerintah. Mungkin kebijakannya jangan sekarang, tunggu nanti keuangan masa pandemi udah selesai gitu, jadi keuangan stabil. Nah, mau bikin aturan baru bikin kayak gitu. Terima kasih. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion.